Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang models auxiliary, yang mana konsentrasi kita nanti pada kata will, can, may, must, dan should. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang. Langsung saja kita ke materi. Nah, di sini kita bahas tentang sekali models auxiliary atau terkenal dengan kata models. Itu apa? Models adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb. Ya, itulah namanya models auxiliary. Ini fungsinya ada beberapa fungsi dari models auxiliary. Yang pertama, dia adalah biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan atau possibility. Kemudian yang kedua, biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu kemauan atau willingness. Dan ketiga, dia digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan atau ability. Dia juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan atau necessity. Juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu izin atau permission. Model yang pertama dia adalah kata will. Will di sini dia ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia adalah bisa mengungkapkan suatu willingness, ya. Willingness itu adalah keinginan. Dan kemudian yang kedua, will itu bisa untuk mengungkapkan suatu help atau bantuan. Dan yang ketiga, will bisa digunakan untuk suatu promise atau janji. Nah, fungsi dari will yang pertama willingness, help, dan promise. Lebih jelasnya kita ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat dari will yang pertama, I will help you. Saya akan membantumu. Kemudian yang kedua, he will come earlier. Dia akan datang lebih awal. Contoh yang ketiga, I promise I will call you immediately. Nah, saya berjanji saya akan menghubungimu dengan segera. Ya, jadi ini adalah contoh dari penggunaan kata will, yang mana dia adalah salah satu fungsi. Yang pertama adalah willingness, kemudian help, dan promise. Ya, ini ada will, kemudian will juga, dan ini ada will. Jelas ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, will ini diartikan dengan kata akan. Ya, akan will itu. Nah, next yang kedua. Yang kedua, models yang kedua adalah kata can. Can di sini dia bisa diartikan dengan kata bisa ataupun dapat, ya. Sekali lagi, can artinya adalah bisa atau dapat. Nah, fungsi can yang pertama dia adalah untuk mengungkapkan suatu ability. Ability adalah suatu kemampuan, ya. Jadi kalau kita ngomong suatu kemampuan, kita pakainya adalah can. Kemudian fungsi can yang kedua dia digunakan untuk mengungkapkan suatu permission, permohonan izin. Nah, jadi can yang mana bahasa Indonesianya adalah bisa atau dapat. Yang pertama dia digunakan untuk mengungkapkan suatu ability. Apa itu ability? Contohnya, I can play a guitar. Nah, saya bisa memainkan sebuah gitar. Kemudian ability yang kedua, you can handle it. Kamu bisa mengendalikannya. Ya, di sini bisa bermain gitar, bisa mengendalikan. Itu adalah contoh dari can yang fungsinya sebagai ability. Yang kedua, can sebagai permission, izin. Apa contohnya? Can I borrow your pen? Bolehkah? Bisakah saya meminjam pulpenmu? Nah, kemudian contoh can yang kedua sebagai permission adalah can I use this machine? Ya, bisakah saya menggunakan mesin ini? Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kata can yang merupakan permission. Ya, jadi di sini can di sini dia adalah ability, kemudian juga permission. Itulah fungsi dari penggunaan models can. Ya. Kemudian sekarang models yang ketiga dia adalah may. Nah, may itu kalau dalam fungsinya dia yang pertama adalah sebagai mengungkapkan suatu possibility, suatu kemungkinan. Ya, possibility itu adalah kemungkinan. Kemudian may yang kedua dia digunakan sebagai permission. Ya, sama-sama permission, tapi kalau permission yang may ini adalah permission yang lebih formal. Jadi untuk meminta izin lebih banyak pakai may daripada pakai can.
Sekarang kita lihat contohnya untuk possibility itu bagaimana contoh kalimatnya. Nah, kita lihat she may come. Dia mungkin datang. Ya, may itu artinya adalah mungkin, kemungkinan. Contoh kedua, Helen may be coming to see tomorrow. Ya, Helen may be coming to see us tomorrow. Helen mungkin datang untuk melihat kita besok. Contoh berikutnya, he may be tired. Nah, jadi di sini possibility ini biasanya dia pakai kata maybe, mungkin, kemungkinan dia capek kalau yang terakhir tadi ya. Jadi possibility itu dia biasanya dia menggunakan kata maybe. Nah, sekarang bagaimana kalau permission dengan may? Kita lihat dijelaskan bahwa permission, izin di sini dia adalah ketika keadaannya formal. Jadi lebih formal pakai may. May I have your name? Ini dia minta izin. Bolehkah saya tahu nama Anda? Nah, dia digunakan may karena apa? Ini lebih formal. Contoh berikutnya, may I go home now? Bolehkah saya pulang sekarang? Nah, jadi ketika kita minta izin secara formal, kita sebaiknya menggunakan may. Kita boleh pakai can, tapi lebih formal ketika kita pakai may. Ya. May I have your name sama may I go home now. Jadi kesemuanya tadi di sini adalah contoh dari penggunaan kata may, yang mana pertama dia adalah possibility atau kemungkinan, dan yang kedua dia adalah permission atau izin secara lebih formal. Sekarang kita ke penggunaan models yang berikutnya, yaitu yang keempat. Apa yang keempat itu? Must. Nah, must di sini dia juga ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia adalah must obligation, perintah. Jadi must di sini dia artinya adalah harus. Makanya fungsi yang pertama adalah suatu obligation, perintah. Ya. Kemudian fungsi must yang kedua dia adalah prohibition, untuk melarang. Ya, atau larangan. Prohibition itu larangan. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Ketika dia kalimatnya perintah, contohnya adalah you must go home now. Ya. Kamu harus kamu harus pulang sekarang. Ya. You must go home now. Kamu harus pulang sekarang. Ini fungsi must sebagai obligation. Next, yang kedua, you must submit your proposal tomorrow. You must submit your proposal tomorrow. Kamu harus mengumpulkan proposalmu besok. Ya. Kemudian ketika dia ada larangan, nah lihat ada kata must not. You mustn't give up. Ya, you mustn't give up. Kamu nggak boleh menyerah. Kamu tidak boleh menyerah. Ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah you must not use a calculator during the exam. Kamu tidak boleh menggunakan kalkulator selama ujian. Kamu tidak boleh menggunakan kalkulator selama ujian. Ya. Jadi kita lihat penggunaan dari larangan dia adalah dengan must not. Ya, ini juga must not. Ya. Jadi jelas sekali penggunaan dari model yang keempat, ya must, dia yang pertama untuk perintah, dan kemudian yang berikutnya dia adalah untuk larangan. Yang mana menggunakan must ini dia artinya adalah harus, sedangkan yang must not itu adalah tidak boleh. Ya, obligasinya adalah artinya harus, dan prohibisinya dengan kata tidak boleh. Nah, sekarang kita ke yang models yang kelima. Ada kata should. Should di sini dia yang pertama digunakan untuk suatu suggestion, saran ataupun advice, nasihat. Ya, suggestion ataupun advice. Should ini digunakan untuk saran ataupun nasihat. Nah, ini artinya adalah sebaiknya. Sebaiknya. Jadi contoh penggunaan should yang artinya adalah sebaiknya, kita lihat. You should see the doctor. Kamu sebaiknya mengunjungi dokter. Ya. Sarannya adalah dengan kata should. Nah, sebaiknya. Kemudian yang kedua, we should meet more often. Kita sebaiknya bertemu lebih sering. Ya. Yang berikutnya, you should talk to her. Kamu sebaiknya bicara dengan dia. Nah, ingat sekali lagi, should di sini adalah artinya adalah sebaiknya. You should call your father. Kamu sebaiknya menghubungi ayahmu. Makanya should di sini artinya adalah suggestion atau advice.
Kita lihat di sini, should di sini semuanya adalah kata sebaiknya. Ya. Demikian tadi ya pembahasan tentang models auxiliary yang mana disertai dengan penggunaan dan contoh-contoh kalimatnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, tetap rajin belajar, tetap selalu berdoa. Kesuksesan pasti ada di tangan kalian. Terima kasih ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.